Saya percaya kita semua bersuka-cita. Kita di sini untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Untuk kita sebentar boleh merasakan kebaikan Tuhan, menikmati anugerah dan kemurahannya ya, dari Serpong, dari Jakarta, juga dari Kelor. Mana Kelor? Ah, haleluya. Yang dari Serpong mana? Yang dari Jakarta? Tambah lagi jadi 5.000 orang. Bapak terima kasih. Malam ini Tuhan tidak ada kata lain selain kata kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau duduk Tuhan tersungkur menyembah Engkau malam ini. Di tempat ini Tuhan, kami mau permuliakan nama-Mu. Kami mau agungkan Engkau. Kami mau sembah Engkau. Oleh sebab itu mari Roh Kudus ambil alih seluruh tempat ini. Semua yang bukan daripada Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hadirat Tuhan malam ini turun atas tempat ini. Roh Tuhan yang berdaulat atas tempat ini. Roh Tuhan yang mengurapi setiap kami. Sehingga Tuhan segala pujian penyembahan kami angkat di hadapan Bapa, dan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu disanjung tinggi, nama-Mu yang diagungkan Tuhan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Terima kasih. Oh haleluya. Mari kita datang ke kerinduan, katakan Bapa, ku rindu mau menyenangkan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih dalam mengenalmu. Dapat kita, Bapakku minta layakkan aku Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kata kerinduan kami kepada Tuhan, Bapakku rindu, Bapakku rindu. Oh, Bapa, menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan kami Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari sama-sama katakan bertemu muka. Saya udah Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan. Haleluya. Kita menyenangkanmu, menyenangkanmu, bawa kami lebih dalam.
di dalam ku mengenalmu, Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam lagi katakan bertemu muka, ini kerinduan kita. Bertemu muka, mari lebih ditangkap Kudusku, biar kita bertemu dengan Dia melalui perjumpaan. Biar kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati Engkau dalam perjumpaan kami bertemu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, diam dalam baik. Sekali lagi saya katakan dalam nama Yesus, api-Mu Tuhan, api Tuhan, api Tuhan, atas kami, turun atas kami, jangan darah apa, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu mencegah kami, Tuhan yang berdaulat, Roh Tuhan berdaulat. Oh rasa berharap, jika pakar sadar, oh tambah harapan kita, jika marana nama. Apa yang baik, kami datang menyembah Raja kami, kami datang menyembah syukur di kami. Rahmat apa mereka, rahmat rahmatku,
tersempat ini hadirat Tuhan atas kami jika mata rapat ini siapa yang mau sujud kaki Tuhan lepaskan rohmu Tuhan hadir di sini hadiratnya ada di tempat ini sekau ada ramase menambah ramasa mari kita tinggalkan yang semua gangguan kesombongan kita datang sujud menyembah sekau ada ramase terebakasa menambah ramase ramasa kita berkaya nama Bapa. Mari sembah Tuhan, Dia hadir di tempat ini. Kita mau sembah Dia, agungkan Dia. Kami menyanyikan Engkau,
Hallelujah.
Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mulianya hadirat Tuhan. Apa yang kau butuh silakan menuntut di hadapan Tuhan. Kayaknya udah kuat-kuat nih, udah makan. Oh betul. Jakarta. Haleluya. Ada suaranya juga. Perutnya udah terisi. Amin. Ya, pasukan jalan. Siap. Lagi. Maju ke depan. Siap. 2, 1. Bersatu di bumi. Satu kali lagi bersatu di bumi, kita bersatu di surga. Amin. Pasukan ke depan. Siap. 2, 1. Yes. Pasukan yang cerdasnya dan itu ya. Dia bangkit bagiku ya Tuhan, Allah kekuatanku. Engkau tinggalkan hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya Tuhan. Bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan, Allah kekuatan.
Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, hanya baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Dia baik, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Tercurah di tempat ini ungkapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah berdesanya, membangkitkan umat di melihatnya. Hari inilah harinya Tuhan, saat berbeda Dia belenggu dosa bagi masyarakat. Mari bersorak bagi Dia. Ya, shalom Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Apa ya? Bukan dakwah. Apa? Jadi jujur ya, napas hidup kita adalah berkat ya dari Tuhan. Dan mungkin sadar atau tidak kita sadari gitu ya, bangun pagi kita masih buka mata. Gitu ya. Bisa tarikan nafas itu memang benar-benar anugerah gitu ya Bapak dan Ibu. Kadang ya contohnya aja banyak ya, ada mungkin kalau Bapak dan Ibu pergi kunjungan atau melayani orang-orang sakit di rumah sakit atau dimanapun mereka gitu ya, wow sangat apa ya, mereka tuh kayak iba gitu, bukan kayak sih, emang udah iba banget. Mungkin ya mereka ada pakai selang-selang infus, terus pakai selang dicocokkan ke hidung mereka, ke mulut mereka, makan, bahkan pipis pun dipakai selang, berak pakai selang. Aduh, sangat ini ya, kritis banget gitu ya. Sementara kita gitu ya Bapak dan Ibu, semuanya segar bugar gitu ya Bapak dan Ibu ya. Betapa beruntungnya kita Bapak dan Ibu ya. Oh haleluya, haleluya. Jadi suatu waktu di bulan Desember kemarin tahun 2023, ini cuma secuil aja Bapak dan Ibu ya, berkat Tuhan. Jadi waktu itu saya mau pergi ke gereja, mau pelayanan Bapak dan Ibu ya. Gereja sih di daerah Cileman, rumah saya kan agak jauh ya, di Citra Satu mau ke arah ke bandara lah gitu, nggak sampai ke bandara banget sih. Jadi dia tengah perjalanan gitu ya, biasa kalau misalnya saya ke gereja tuh pasti nggak diem Bapak dan Ibu ya. Saya sepeda motoran gitu ya, saya pasti nggak diem, ada aja. Terkadang mungkin Bapak dan Ibu pernah ya, kadang tiba-tiba dalam hati Bapak dan Ibu tuh kayaknya bernyanyi gitu ya, memuji-muji Tuhan, padahal sendiri di kendaraan atau di jalanan gitu ya. Terus terkadang tiba-tiba Roh Kudus ngajak kita gitu ya, berbahasa roh untuk memuji nama Tuhan gitu ya. Kadang di kesendirian kita tiba-tiba memang sih Tuhan itu apa ya, panjang akal dan banyak sabar gitu, tiba-tiba pengen memuji Tuhan gitu ya. Demikian juga saya gitu ya, waktu saya mau ke gereja gitu ya, di pertengahan perjalanan nggak tahu gimana ya,
Tiba-tiba motor saya pertama karak mati. Tuhan, Tuhan Yesus, saya bilang gitu kan. Ibadah itu jam 7 gitu ya. Nah, kita para pelayan gitu ya, para yang melayani ikut serta itu yang melayani itu setengah 7 maksimal udah nyampe di gereja gitu. Aduh Tuhan, ini gimana? Sementara gereja tuh masih jauh gitu ya, kalau pada ibu bisa sekitar 10-15 menit lagi dari tempat saya, motornya rusak gitu ya. Terus udah, aduh Tuhan gimana ya? Terus udah saya dituntun. Pertama sih ada yang menawarkan orang menawarkan, Pak mau kemana? Mau pengen ke bengkel terdekat, saya katakan begitu. Kenapa Pak? Motornya nggak tahu nih, motor tiba-tiba rusak nih, saya bilang. Tiba-tiba mati aja, mesin mati, nggak bisa diongkel-ongkel, dia nggak bisa jalan. Nah, akhirnya singkat cerita ditunjang sama dia jalan gitu ya. Udah gitu arah di Kapuk apa ya? Jadi arah ke Cengkareng Indah gitu ya. Jadi udah kamu jalan. Akhirnya nggak berapa lama dari ditunjuk sama dia, akhirnya saya jalan gitu ya. Aku sepeda motor saya giring gitu ya. Lumayan jauh juga sih bapak dan ibu ke tempat bengkel. Tapi udah kamu jalan, aku jalan gitu ya. Terus di bengkel pertama nggak berterima karena nggak tahu ya kenapa alasannya. Itu pagi juga sih, masih pagi. Bengkel kedua gitu ya. Bengkel kedua itu ada, oh Pak ini gini, ini gym Pak, ini Bapak ini ganti oli terlambat, jadi banyak lah gitu ya. Ini mesti dibongkar semua. Nah, bagus Bapak datang kamu saya, kalau misalnya di bengkel lain Pak, apa habis ini dibilang dia. Ini gym, turun mesin, kata si tukang servisnya. Nah, tukang servisnya ini emang orang keturunan Chinese ya, Kalimantan kalau salah. Jadi tapi cuma dia nikah sama orang Jawa, kayaknya Muslim lah ya. Jadi ya begitu lebaran itu. Jadi udah singkat cerita, kan baru mau kemana sih bang? Saya mau ke gereja, nggak tahu gimana di ujung sana tiba-tiba mati gitu. Udah cerita udah dia sambil kerja gitu ya. Terus Pak gini aja, katanya ini biaya waktu itu 500.000 lebih, hampir 600.000 ya bapak dan ibu. Aku juga bingung, banyak amat. Kok banyak banget sih Pak? Saya bilang, iya ini diganti, roda gila diganti, dan pokoknya banyak lah diganti sama oli termasuk gitu. Tuhan, tapi dalam hati saya nih, apa bapak dan ibu kayak dalam hati saya nih nggak takut gitu ya. Memang sih jujur uang saat itu waktu saya pergi pelayan tidak ada uang segitu, baru uang segitu ya bapak ibu. Kayaknya capek juga nggak ada gitu ya. Jadi, tapi nggak tahu ya tiba-tiba. Nah memang saya sebagai manusia ya logika saya bermain, oh udah ntar hubungi aja, ada sih teman pelayanan gitu ya. Orangnya ya apa sih ya lumayan berada ya. Coba aku hubungi deh gitu ya. Tapi ternyata mereka itu kayaknya aku sih cerita motor saya begini butuh dana, tolong dong bisa minjem ke apa gitu. Mereka malah sorry ya bukannya kasih, ini malah kayaknya serang balik ke saya. Oh kamu ya biasa lagi bawa dari dia kalau kita bisa lagi pas lagi di penghujung gitu ya. Teman bahkan ini ya teman Kristen bukannya menormal kan dia kayak nyerang kita gitu. Tapi ya udahlah, aku ngambil pusing gitu ya. Terus tiba-tiba dalam saya juga nggak takut juga gentar ya, nggak sampai oh Tuhan gimana enggak gitu ya. Terus tiba-tiba saya tergerak banget, kamu hubungin ini gitu ya, hubungin kamu cerita gitu ya. Terus waktu saya WA dia gitu ya, langsung nggak lama, puji Tuhannya dia transfer gitu ya, 600.000. Wow, Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik banget, dahsyat banget pada itu. Padahal saya istilahnya nggak kayak mau enggak, dong dia anak Tuhan Bapak Ibu seperti yang teman-teman yang lain gitu ya. Tapi ya sorry aku bukan menjelekkan teman-teman yang ini ke saya gitu ya, enggak. Cuma ya orang kan beda-beda Bapak dan Ibu ya. Waktu saat kita butuh gitu ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, waktu saat kita butuh, ternyata kebalikannya kepada kita. Kita mengharapkan di orang dia bisa bantu kita, ternyata beda gitu ya. Jadi dia waktu saya WA gitu ya, dia langsung nggak video call, nggak apa gitu ya. Waktu saya foto gitu ya, terus kamu udah saya transfer ya biasa kamu ya. Aduh, aku sempat bengong juga, Tuhan segitunya gitu, maksudnya jalan-jalan Tuhan tuh apa sih langsung gitu ya, langsung kenal gitu ya. Wow, seperti kata lagu JBS Chandra ya, jalanmu tak terselami, mungkin Bapak dan Ibu tahu ya. Ya, jadi waktu saat itu udah langsung itu motor
nggak berapa lama pulang dari gereja saya balik lagi ke situ karena kan ada waktu Bapak dan Ibu. Saya langsung saya tebus ya hampir 600.000 itu ya sama si tukang bengkel gitu ya. Iya Pak, dia ngomong lagi ya untuk Bapak pengaruh di bengkel-bengkel lain Bapak habis di sejuta lebih. Oh iya Pak, gitu Pak. Iya katanya. Karena dia kalah sama si tukang bengkel gitu ya. Tadi mau diganti yang apa, jadi enggak diganti yang second tapi agak bagusan gitu ya Bapak dan Ibu. Puji nama Tuhan Yesus ya. Ada banyak sih yang kejadian-kejadiannya apa ya di penghujung. Contohnya nggak usah jauh-jauh nih. Ibadah di lain kesempatan ibadah gitu ya. Tuhan sedang dompet saya tuh sorry aku bukannya ini finansial Bapak dan Ibu, bukan Bapak dan Ibu transfer ke saya ya, enggak. Jadi waktu ibadah berlangsung gitu ya, dompet saya tuh ada uang masa 10.000 atau 20.000, terus ada uang receh ribuan gitu ya. Terus udah di masa kolekta ya, terus udah kita tertantang gitu ya, Tuhan dompet saya itu isinya uang 2.000 selembar atau 2 lembar gitu, terus ada uang untuk 10.000 atau 20.000 buat kolekta ya. Saya mau kasih mana Tuhan gitu ya, ada yang segini ada yang 2.000-an. Terus Tuhan bilang kamu kasih yang itu gitu ya. Dalam saya aduh ntar saya gimana dong, sementara saya kan jauh gereja dari rumah saya jauh, ntar saya tiba-tiba bisa haus gitu kan, karena sudah mampir kemana ke kampung gitu ya, sebelum pulang beli es teh Solo gitu ya, nggak mahal sih, cuma 3.000 atau berapa gitu ya, mampir juga sih ya. Cuman terus nah itu dia Bapak dan Ibu, mungkin saat seperti itu mungkin Bapak dan Ibu pernah apa ya, di saat penting dan kita nggak punya duit gitu ya, terus Tuhan kasih offer penawaran gitu ya, terus kita mau nggak mengambil yang sedikit itu dan memberikan yang banyak kepada Tuhan. Jadi tiba-tiba langsung saya diingatkan Tuhan gitu ya, seperti apa ya, jadi di Sarfat dan Bapak Ibu ya, jadi di Sarfat gitu ya, yang lain pernah memberikan dari apa sebagian dari harta mereka, kekayaan mereka, sementara seorang ibu janda dia memberikan apa dari segala kekurangan dia, bahkan itulah yang dia punya Bapak dan Ibu, nggak ada yang lain gitu ya. Nah terus Roh Kudus ingetin saya tentang si janda si Sarfat ini gitu ya. Oh iya benar juga sih, kamu jangan khawatir gitu ya. Nah Bapak dan Ibu mungkin di tengah-tengah kehidupan kita mungkin ya, kita dikasih pilihan, kita mau ngambil yang mana nih, sementara kita kritis adanya Bapak dan Ibu. Nah waktu saat itu ya udah Tuhan kalau ini mau Engkau ya udahlah. Akhirnya dengan uang berapa ribu saya pulang gitu ya. Ini ya udah berikan ke kolekte. Maksudnya saya bukan kolekte saya sekian, bukan begitu Bapak dan Ibu. Jadi intinya adalah di saat kita terpojok Bapak dan Ibu, yang mau nggak kita memberikan gitu ya, yang terbaik yang kita punya Bapak dan Ibu, seperti itu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Haleluya.